Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apakah Bapak Ibu merasa panas atau tidak? Entah saya aja yang merasa panas karena baju baru ini, Allahu a'lam. Tapi yang jelas sekarang ini kita sedang rebut-rebutan oksigen. Mudah-mudahan tak ada yang pingsan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini adalah apa tema kita ini? Dengan peringatan Tahun Baru Islam 1444 Hijrah, kita kokohkan rasa persaudaraan dan kepedulian sesama umat. Yang pertama saudara, yang kedua peduli. Saudara itu diambil dari kata se dan udara. Se artinya satu, udara artinya perut. Jadi kalau saya katakan saudara-saudara, itu artinya saya adalah dengan Bapak Ibu seperut-seperut. Saudara-saudara, saparwi-saparwi. Kita ini berasal dari perut yang sama. Bapak, ibu, kaya, miskin, penguasa, rakyat jelata, semuanya berasal dari satu perut. Itulah dia perut Hawa, istri Adam alaihissalam. Yang tidak berasal dari keturunan Adam, tolong angkat tangan. Berarti dia keturunan monyet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kullukum min Adam. Semua kamu ini diciptakan dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam itu diciptakan dari tanah. Dari tanah, berjalan di atas tanah, berkeliling. Tak lama kita pun akan masuk ke lubang tanah dan akan dimakan cacing tanah. Ini prinsip persaudaraan, ini mesti kita pahami baik-baik. Kalau tidak nanti kita akan saling melecehkan antar suku. Kita disatukan oleh dua ikatan. Ikatan pertama yang menyatukan kita adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikatan yang kedua yang mengikat kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sekarang berada di bumi lancang kuning. Lancang kuning itu adalah buminya orang Riau. Orang Aceh pakai bahasa Aceh. Orang Banjar pakai bahasa Banjar. Ulama Aceh namanya Syekh Nuruddin Ar-Raniri, menulis kitab Siratal Mustaqim. Namanya diabadikan sebagai UIN, Universitas Islam Negeri Ar-Raniri. Menulis kitab pakai bahasa Melayu, padahal dia orang Aceh. Kitab itu disyarah oleh orang Banjar. Nama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, mufti kerajaan Banjar. Dua-duanya dari suku yang berbeda. Belajar sama-sama di Makkah, pulang ke Nusantara. Syekh Nuruddin Ar-Raniri orang Aceh menulis kitab pakai bahasa Melayu. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari orang Banjar di Kalimantan menulis kitab dengan bahasa Melayu. Artinya kita di Nusantara ini disatukan oleh bahasa orang Melayu. Dan bahasa Melayu itulah jadi bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Melayu Riau. Bangga tak jadi orang Riau? Walaupun orang Riau yang punya tanah bumi lancang kuning, tapi jalan yang paling besar dan paling panjang, paling bagus
bukan jalan hang tuah, hang lekir, hang jebat dan hang kesturi, tapi jalan dari mulai pinggir sungai Siak sampai ke ujung yang tak tahu kita entah kemana batasnya adalah jalan Jenderal Sudirman. Itu orang mana? Orang Jawa. Jadi orang Melayu Riau bisa menerima siapapun. Masuk kita ke jalan Sudirman, keluar dari jalan Nangka, masuk Sudirman, sebelah kiri setelah ikan apa yang setia sampai mati? Setelah ikan selais, kantor wali kota. Setelah wali kota, Bank Indonesia. Setelah Bank Indonesia, ada perpustakaan. Perpustakaan apa itu? Suman HS. HS itu apa artinya? Hasibuan itu orang mana? Hasibuan Mandailing, Siregar, Nasution, Hasibuan, Lubis, Harahap. Ini menunjukkan bahwa ketika kita di Riau, bumi lancang kuning menerima siapapun, yang penting dia berprestasi. Penduduk Pekanbaru Riau ini jumlahnya 1.200.000. Kalau tak percaya, datang besok ke Disduk Capil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pekanbaru penduduknya 1.200.000. Suku yang terbesar 3. Yang pertama mengisi Pekanbaru adalah Minangkabau. Yang kedua Jawa. Yang ketiga baru Melayu. Lah ya, ada orang awak juga. Benar survei itu. Pripun kabare ape? Betul survei itu. Adapun Melayu tak perlu sebut lagi, karena memang bumi ini adalah bumi Melayu lancang kuning. Jadi kalau ada hari ini orang membanggakan sukunya, Ustadz Somad ini sebetulnya orang apa? Kok macam mirip-mirip orang Eropa gitu. Tak kalian tengok baju yang saya pakai. Ini baju adalah IKP. Apa kepanjangan IKP? Ikatan Keluarga Pasaman. Itu kan Ustadz Somad aja baru dikasih baju. Mak saya punya datuk, nama datuknya Syekh Abdurrahman. Saya membangun kelas sekolah anak, diresmikan oleh Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Saya buat nama gedungnya Gedung Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman ini nama ayahnya Nauda Alang. Nauda Alang ini nama ayahnya Nauda Ismail, keturunan dari Datuk Angku Batuah, dari Angku Mudik Tampang Rau. Rau itu sekarang adalah Pasaman dan Pasaman Barat. Jadi nanti kalau masuk rekaman ini di YouTube ditonton orang, apa pula Ustadz Somad ini masuk-masuk ini? Jelas bisa dijelaskan. Bisa Bapak Ibu menjelaskan kalau ditanya orang nanti? Oh, Ustadz Somad itu bukan orang Minang, dia itu orang Batak. Syekh Abdurrahman itu punya istri, namanya Hajah Maryam. Hajah Maryam itu marganya Sidamanik, kampungnya di samping Danau Toba, asli Batak Simalungun. Jadi apa kata Ustadz Saidul Amin? Kalau kalian bekawan, bekawanlah sama orang Batak. Apa yang di dalam, itu yang di luar. Sama macam makanannya, daun nubi tumbuh. Begitu sebelum dimakan, begitu setelah dimakan. Itu bukan kata saya, itu kata Ustadz Saidul Amin. Dan berita beberapa hari ini kita tonton, berita yang menghebohkan Santero ini, kesalahannya itu adalah satu. Apa itu? Jangan bunuh orang Batak. Karena orang Batak, dia kalau dibunuh mengamuk, buka tutup ini, katanya. Akhirnya tak ada yang bisa menghalangi. Mau jenderal bintang 4 sampai bintang 7 sakit kepala. Akhirnya dibuka, diotopsi, terbongkar semua. Setiap suku bangsa ini punya kelebihan-kelebihan. Tapi katanya Ustadz Somad Melayu. Oh jelas, Datuk Sri Ulama Setia Negara, orang Melayu. Jadi sebetulnya Ustadz apa? Darah saya ini bermacam-macam. Kalau mau tahu betul, nanti kita tes darah. Tes darah saya ditusuk ujungnya,
lalu diletakkan ke kaca, diperiksalah oleh dokter. Ketika itu dokter pun menuliskan, Ustadz Somad, darah Ustadz inilah adalah darah yang paling mahal. Apa golongan darah saya, Pak Dokter? Golongan darah Ustadz adalah golongan darah AB. Itulah yang paling mahal Pak Ustadz. Saya pun bangga. Dan kalau kecelakaan, inilah yang paling payah dicari dan banyak mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau orang Melayu, mau orang Minangkabau, mau orang Batak, mau orang Sunda, mau orang Jawa, kita semua berasal dari satu, yaitu Nabi Adam. Sejak Nabi Adam sampai Adam Smith. Kalau memang satu Nabi Adam, kenapa warna kulit bentuknya rupa macam-macam Pak Ustadz? Nabi Adam punya anak sampai ke Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh terjadi banjir bandang. Lalu tinggal 3 anak Nabi Nuh, Sam, Ham, Yafes. Yafes kulitnya putih, Ham kulitnya sangat hitam, Sam kulitnya coklat. Nah, jadi kalau ada di sini agak putih, itu keturunan Yafes. Kalau ada yang hitam, itu keturunan Ham. Kalau ada yang kuning, itu keturunan Sam. Cuman yang payah kita, banyak orang sekarang mukanya putih, tangannya hitam. Ini keturunan mana ini? Ini keturunan zebra ini Pak Ustaz. Itu tidak keturunan siapa-siapa. Itu adalah orang korban make up. Jangan kenalan dengan perempuan dengan foto, apalagi di Facebook dan Instagram. Kenapa? Karena sekarang banyak yang glowing karena filter. Kenapa waktu kami jumpa Ustadz Somad itu beda kalau dengan yang di masjid? Di masjid ini lampunya tidak begitu kuat, jadi wajah saya ini nampak hitam. Kalau pas jumpa asli, banyak orang terkejut, ternyata lebih hitam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapalah orang kita mesti minum jus bengkoang biar supaya putih? Minumlah jus bengkoang. Tidak mempan diminum, oleskan ke wajah. Tidak juga tumpahkan ke tempat tidur. Kenapalah kita tidak pede dengan warna kulit kita? Bule-bule, orang-orang barat membeli tiket pesawat ke Bali, pergi berjemur di pantai Kuta. Mereka berjemur itu biar supaya hitam. Kita belum berjemur udah hitam. Kenapa kita tidak syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Yang penting pede, percaya diri. Betul? Mau hitam, mau putih, Nabi tak ada mengatakan yang putih masuk surga. Kalau putih masuk surga, Abu Lahab itu putih karena dia keturunan Quraisy. Yang hitam masuk neraka. Kalau hitam masuk neraka, Bilal masuk neraka. Tapi kenyataan dalam sejarah Islam, apa kata Nabi? Ta'al ya Bilal, sini Bilal. Bilal pun datang. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffa na'laika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara selopmu, sendalmu di surga. Kenapa Nabi tak mengambil ta'al ya Abu Bakar? Abu Bakar orang kaya, orang Quraisy. Ta'al ya Ali. Ali anak muda, orang Quraisy. Ta'al ya Umar. Umar orang hebat, Quraisy, khalifah, mertua Nabi, anaknya Hafsah, istri Nabi. Tapi yang dipanggil Nabi adalah Ta'al ya Bilal, miskin, susah, berkulit hitam, orang Afrika Utara, Nubia. Tapi dialah yang naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata orang kafir musyrik jahiliyah waktu menengok Bilal azan? Syukur bapakku sudah mati, tak menengok burung gagak naik ke atas. Hina bagi mereka berkulit hitam. Orang Amerika tahun 50-an menjadikan orang kulit hitam Afrika sebagai budak, diikat pakai tali, dimasukkan ke kebun binatang. Bagi orang Amerika, orang kulit hitam sama dengan binatang. Tahun 50-an orang kulit hitam tak boleh kuliah. Orang kulit hitam yang kuliah kelasnya khusus,
di samping dinding di luar kelas, yang kulit putih malam, yang kulit hitam di luar kelas. Fotonya berserak-serak di Instagram. Sudah nengok? Makanya isi 2 giga. 50 tahun lalu Amerika masih rasis, masih mengkotakkan orang berdasarkan warna kulit. Islam 1444 tahun yang lalu, apa kata Nabi? Bilal, ku dengar suara selopmu dalam surga. Dalam Islam, orang berkulit hitam masih di dunia. Jangankan kulitnya, jangankan badannya, jangankan kepalanya, jangankan lisannya, selopnya sudah masuk surga duluan. Jangan-jangan selop Bilal lebih mulia daripada kita. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa hebat karena kursimu yang tak terlalu tinggi. Ini setelannya kenapa pendek betul? Jangan bangga karena engkau dimuliakan orang pakai baju baru, karena semua akan tinggal kenangan saja. Meja tinggal kenangan, baju tak akan mungkin dibawa mati. Yang dibawa mati hanya tinggal amal soleh apa pula somat. Jadi kalau bercerita tentang Islam, tidak ada yang lebih hebat daripada Islam. Betul? Kata orang Islam. Orang Islam muji Islam itu namanya apologi, membela diri sendiri. Yang mengatakan Islam itu hebat namanya Karen Armstrong. Siapa namanya? Karen Armstrong. Satu marga dengan Neil Armstrong. Ada pula yang mengirim foto saya kemarin, foto Neil Armstrong di bulan, di sampingnya ada rumah makan sederhana. Apalah orang ini. Karen Armstrong menulis buku judulnya History of God, Sejarah Tuhan, bestseller, laku habis. Habis itu ditulisnya History of Prophet Muhammad, peace be upon him. Rupanya kalau habis makan pulut kuning ini lancar bahasa Inggris kita. Yang menulis sejarah tentang Nabi Muhammad adalah orang tidak Islam, Karen Armstrong. 2 kali Quran tebalnya bercerita tentang kemanusiaan Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makanya saya mengangkat kata kuncinya adalah persaudaraan. Nabi itu mengajarkan kita memanggil orang ya akhi, laki-laki, ya ukhti. Kalau gitu kami mesti pakai bahasa Arab? Tidak mesti. Sesuai dengan bahasa kampung kita masing-masing. Kalau saya, my brother, my sister. Kalau kampung kalian, pripun, sedulur, sederek, sedoyo, dun awak, dun sana ambo sadonyo, alak kita sesudena. Apapun bahasa yang kita pakai, itu hanya sampulnya saja. Substansinya bahwa kita bersaudara. Khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan jadi tak ada homo, lesbi, tidak menghasilkan apa-apa. Karena dalam Quran dikatakan dari laki-laki dan perempuan. Allah itu menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Mohon maaf, Akang Asep, kumaha atuh dah maaf. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan.